Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah penelitian tentang kajian wacana perubahan struktur sosial masyarakat desa perkebunan dengan mata kuliah Sosiologi Desa Kota disusun oleh kelompok 4 dan dipresentasikan oleh saya Muhammad Angga dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Sigit Ruswinarsih Esos MPD. Penelitian ini sendiri menggunakan metodologi kajian literatur atau analisis wacana. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu artinya kajian literatur dan analisis wacana. Kajian literatur merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perubahan struktur sosial masyarakat desa perkebunan. Terus analisis wacana berfokus pada analisis teks dan bahasa untuk memahami bagaimana struktur sosial dan kekuasaan dikonstruksi dan dipertahankan melalui bahasa. Dalam penelitian ini, analisis wacana dapat digunakan untuk memahami bagaimana wacana tentang perubahan struktur sosial masyarakat desa perkebunan dibentuk dan bagaimana wacana tersebut mempengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini langkah-langkah pengumpulan data. Yang pertama, kami melakukan pencarian melalui Google Scholar dengan metode kajian wacana. Untuk penelitian tentang perubahan struktur sosial masyarakat desa perkebunan, diawali dengan penyusunan kata kunci yang tepat dan relevan. Langkah pertamanya adalah mengidentifikasi tema sentral penelitian, yaitu struktur sosial masyarakat desa perkebunan. Kata kunci tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencarian Google Scholar dan didapat 74.100 artikel. Kemudian kami kerucutkan dari tahun 2019 hingga 2024. Kami mendapatkan 15.600 artikel. Menurut relevansi kata kunci mendapatkan 7.160 artikel. Menurut hasil artikel kajian kami mendapat 86 artikel dan hanya 2 jurnal yang terindeks Sinta. Selanjutnya menggunakan kata kunci kedua yaitu perubahan sosial masyarakat desa perkebunan. Kami mendapat 98.900 artikel, kemudian kami kerucutkan berdasarkan tahun dari tahun 2019 hingga 2024. Ada 15.300 artikel yang kami dapat. Nah, selanjutnya dengan hasil relevansi kata kunci, kami mendapatkan 11.500 artikel. Setelah itu, menurut hasil artikel kajian, kami mendapatkan sekitar 12 artikel dan hanya 3 artikel yang terindeks Sinta. Setelah memproses hasil pencarian, tahap selanjutnya adalah penyaringan literatur. Dan inilah hasil dari kajian literatur kami yang relevan dengan penelitian. Pada artikel pertama oleh Nur Hadian, Tony Dwi Susanto membahas mengenai pengembangan model Smart Village di Indonesia dengan menggunakan metode sistematik literatur review. Penelitian ini bertujuan untuk memberi panduan terkait pengembangan desa berbasis Smart Village dan juga penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan model Smart Village yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan desa berbasis Smart Village. Model yang diusulkan bertujuan untuk memahami sepenuhnya konsep desa pintar dan model yang diusulkan juga dapat diterapkan ke desa-desa di Indonesia. Pada artikel kedua oleh Widya dan Nada Turi, Nova Arilianti, Asnawi Abdullah, membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sindrom metabolik di wilayah pedesaan dengan menggunakan metode relator review. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi sindrom metabolik di wilayah pedesaan. Faktor-faktor yang dikelompokkan menjadi 3 faktor utama, yaitu faktor yang tidak dapat diubah, usia genetik, dan jenis kelamin. Faktor yang dapat diubah, pola konsumsi, stres, dan depresi, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, dan sosial ekonomi, dan geografi. Dan faktor pendamping atau faktor yang muncul akibat faktor lain, konsumsi obat, perilaku menetap, menopause, serta paritas, dan graviditas. Pada artikel ketiga oleh Sirasmita Dahlan, membahas mengenai rekayasa sosial dan kelembagaan petani yang dilakukan dengan metode literatur review menggunakan 3 studi kasus yang diperoleh dari jurnal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi rekayasa sosial dan keberdayaan petani yang dilakukan umumnya kurang memperhitungkan kemandirian masyarakat.
Program pemberdayaan masih mengikuti irama kegiatan proyek pemerintah yang tidak bersifat multi-year dalam melakukan rekayasa sosial. Pada artikel keempat oleh Jamaluddin mengenai pengelolaan kawasan pertanian sebagai argowisata dengan menggunakan metode systematic letter review. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengaturan kegiatan argowisata baik untuk pertanian dan untuk masyarakat pedesaan untuk merevitalisasi masyarakat pedesaan melalui strategi pembangunan berkelanjutan. Pada artikel kelima, yaitu artikel terakhir oleh Yusmi Nelpi membahas tentang isu dan pembaharuan pengelolaan sistem irigasi dengan menggunakan metode review and perspective. Ditemukan bahwa adanya pergeseran nilai air dari sumber daya milik bersama yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya, menjadi sumber daya ekonomi yang mempunyai fungsi sosial. Nah, jadi dari kajian literatur di atas, kami menemukan 4 kesimpulan, yaitu pola hubungan sosial di masyarakat. Interaksi antara warga lokal dengan pendatang atau pihak pengelola perkebunan sering kali mengubah tatanan sosial yang ada. Kehadiran perusahaan besar atau pihak luar menciptakan kelas-kelas sosial baru dengan pemilik perkebunan atau manajemen di posisi atas, sedangkan buruh perkebunan sering berada di strata lebih bawah. Hal ini bisa diakibatkan oleh modernisasi teknologi. Yang kedua yaitu peran gender. Pembagian kerja berdasarkan gender yang mengalami perubahan. Perempuan yang dulunya lebih terikat pada pekerjaan domestik, kini banyak yang terlibat dalam aktivitas produksi di perkebunan. Hal ini menantang norma tradisional tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi. Kehadiran perkebunan umumnya mengubah sistem ekonomi lokal dari ekonomi subsistem menjadi ekonomi pasar. Masyarakat mulai bergantung pada pendapatan dari pekerjaan di perkebunan, mengurangi ketergantungan pada pertanian subsistem. Namun, ini juga menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap perkebunan yang rentan terhadap fluktuasi pasar global. Yang terakhir, organisasi sosial. Struktur kekuasaan di desa juga sering berubah dengan munculnya elit yang baru yang mendapatkan pengaruh dari hubungan mereka dengan pengelola perkebunan. Hal ini dapat menggeser